Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minalaniyati wa jalalaniyati salihah amma ba'du. Al-Mukarram wal-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, jangan biar. Nawa. Jalan. Kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para pemuda dan pemudi Ceketuk 2, wabil khusus kepada Ustadz Musli yang sudah hadir, dan juga tempat yang kita pakai Pak Ohan serta keluarga. Dan saat ini kita berada juga di rumah Pak Tono dan juga di rumah Pak RT. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengadakan rutinitas kita, yaitu ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol-ngobrol santai seputar agama. Jadi ntar seperti biasa para pemuda-pemudi, bapak ibu boleh bertanya seputar agama, bebas ya. Yang penting pertanyaan seputar agama. Jangan tanya, Beb beli ini yang dimakan Habib yang murah di mana? Tanya Pak ini yang jual lah. Ya. Baik, seperti biasa sebelum kita tanya jawab, ngobrol santuy tentang masalah agama, ada tema yang sudah kita share ya di hari ini, yaitu bagaimana cara mengabadikan persahabatan atau pertemanan. Kadang-kadang ada orang baru berteman, dikit-dikit ribut, cekcok, akhirnya putus. Dalam artian tidak mau ketemu lagi. Ada orang baru berteman, bukan malah dia berpikir bagaimana mengadakan acara-acara kemuliaan, tapi malah suka melakukan sesuatu yang negatif, sehingga akhirnya dia berjauhan. Sehingga di sini sedikit ingin kita hadirkan tentang bagaimana cara untuk mengabadikan persahabatan kita ini agar menjadi persahabatan yang baik, persahabatan yang abadi, persahabatan yang terus akan kita dambakan di dunia sampai di akhirat, sampai bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, cara menjadikan persahabatan kita agar langgeng, agar terus ada dua perkara yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dua cara untuk menjadikan persahabatan kita ini langgeng, persahabatan kita ini terus ada, bahkan menjadi baik. Yang pertama, tatkala kita berteman, bersahabat, niat kita bersahabat hanya karena Allah, bukan karena selain Allah. Bukan bersahabat karena pengen mencari dunia, bukan bersahabat karena mencari jabatan, bukan bersahabat karena punya kemauan atau punya keinginan di balik pertemanan tersebut. Nah, pertemanan yang dijalin bukan karena Allah, itu tatkala yang dicari nggak ada, dia tidak akan berteman lagi. Dia akan cari teman yang lainnya lagi. Kalau teman yang lainnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia akan tinggalkan. Sehingga di sini
Orang yang pingin menjadikan persahabatannya itu abadi, persahabatannya langgeng terus ada. Yang pertama, bersahabat harus karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lalu bagaimana bentuk persahabatan yang karena Allah, Ustadz Habib? Bentuk persahabatan karena Allah, dia berkumpul saling mengingatkan karena Allah. Jadi tidak ada kepentingan yang lain. Melihat temannya yang salah, dia rindu pengen temannya jadi baik. Melihat temannya yang jarang sholat, dia rindu bagaimana temannya ini menjadi ahli sholat. Lihat temannya yang suka melakukan yang haram, dia rindu temannya meninggalkan yang haram. Ini persahabatan karena Allah. Dan orang bersahabat karena Allah ini, dia tidak akan ragu menegur temannya. Jadi kalau kita ingin tahu tanda orang yang bersahabat karena Allah, cinta karena Allah dan Rasulnya, mereka tidak pernah ragu. Ada orang itu bersahabat, kalau ngeliat temannya salah, dia ragu mengingatkan. Kenapa kok nggak diingatin teman kamu? Duh, saya nggak enak. Nah, ini bersahabat karena Allah. Tapi orang yang bersahabat karena Allah, dia tidak akan pernah ragu. Diingetin pasti temannya. Oh, teman saya ini lagi nggak sholat. Dia cari cara bagaimana teman saya bisa jadi sholat. Ngelihat temannya kadang-kadang suka melakukan yang haram, dia cari cara bagaimana temannya ini meninggalkan yang haram. Ini namanya orang bersahabat karena Allah. Sehingga waktu dia bersahabat, tatkala kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan, dia tidak akan ada masalah. Karena ada orang berteman kalau kebaikannya tidak dianggap atau dia memberikan sesuatu, besoknya dia minta tidak diberikan, dia nggak mau berteman lagi. Ini berteman bukan karena Allah. Tapi berteman karena Allah, dia hanya mengharap balasan dari Allah. Dia nggak peduli. Saya ngasih teman saya contoh uang saat ini 10.000. Besok saya ternyata butuh uang 10.000. Saya minjem sama dia, dia tidak kasih padahal dia punya uang. Kita tidak bakal marah. Kenapa? Saya bersahabat karena Allah kok. Bukan karena uang 10.000. Tapi manakala saya butuh uang, ya saya minjem dengan teman-teman saya. Jadi tanda orang bersahabat karena Allah, tatkala dia berbuat baik tidak dibalas, dia tetap akan berbuat baik. Sekali lagi, dia tidak akan pedulikan mau teman saya baik atau mau tidak kepada saya. Pokoknya saya harus berbuat baik kepada dia. Ini bersahabat karena Allah. Dan keutamaan orang yang bersahabat karena Allah di hari kiamat itu dijanjikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dia akan dapat naungan khusus dari Allah. Kalau bahasa kita di dunia ini, dapat naungan VIP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau naik kereta ini kan ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif, ada super eksekutif. Di mana-mana yang super eksekutif atau yang eksekutif aja, itu sama ekonomi beda enggak? Beda, dari kursinya beda, AC-nya beda. Kalau ekonomi mungkin kursinya nggak bisa ke belakang. Kalau yang eksekutif bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke tengah, goyang-goyang bisa itu. AC-nya pun mungkin beda. Yang ini mereknya A, oh yang ini mereknya B, bagus. Nah, orang yang berteman karena cinta sama Allah, saling mengingatkan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena dia menikah, istrinya dapat orang sana, akhirnya dia berpisah. Dia tidak berkumpul dengan temannya, ini berpisah karena Allah. Tapi walaupun dia sudah berpisah jauh, komunikasi dijaga, SMS, telepon, WhatsApp, video call. Dia berteman karena Allah, dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW akan dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di padang mahsyar ini, kata Nabi, entar itu matahari sejengkal di atas kepala kita. Di padang mahsyar. Dan itu tatkala orang ketakutan di padang mahsyar luar biasa, ternyata orang yang di dunia ini, mereka berteman karena Allah, saling mengingatkan karena Allah, saling mengingatkan yang baik. Itu di hari kiamat dia tidak akan dibuat bingung sama Allah. Langsung di padang mahsyar diberi naungan khusus oleh Allah. Hambaku gak usah khawatir, ini naungan khusus dariku. Karena kamu berteman di dunia karena Allah. Kamu berteman sama temanmu, sama sahabatmu bukan mengharap dunia. Kamu berbuat baik karenanya, karena aku perintahkan kepadamu. Nah, orang seperti ini di padang mahsyar tidak akan kebingungan. Dan cara untuk menjadikan persahabatan karena Allah, sekali lagi, kita ini menjadikan persahabatan kita abadi, langgeng, bertemanlah semuanya niatnya karena Allah. Yang kedua, cara agar persahabatan kita ini langgeng, istiqomah, abadi sampai dunia, sampai di akhirat, adalah kalau berteman jangan suka menyimpan sesuatu yang ada di hati, dugaan sama teman kita. Jadi kalau kita punya dugaan sama teman kita, sampaikan. Ini kan penyakit ini. Contoh, ada dua orang berteman, baik, kemana-mana bareng, saling ingatkan bareng, baik aja. Tapi akan menjadi putus tatkala teman yang satunya punya dugaan sama temannya nggak disampaikan.
Biasanya kalau ngopi malam Selasa keempat di Paohan suka bareng ngajak saya. Kenapa kok sekarang nggak ngajak saya? Tiba-tiba sudah di acara. Disimpan sama dia nih. Nggak disampaikan. Ini pasti merusak persahabatan. Ujung-ujungnya akhirnya tidak mau bersahabat lagi. Ini penyakit. Makanya dalam kitab Adab Sulukil Murid, Habib Abdullah Haddad itu sudah pernah mengatakan, kalau kita punya dugaan, sangkaan sama orang lain, sahabat kita khususnya, kata beliau, jangan biarkan itu dugaan nginep di hati kita walaupun cuma 1 malam. Ini umum. Contoh, ibu punya dugaan sama ibu yang lainnya, itu jangan biarkan di hati. Sampaikan, Bu, kan biasanya kalau ke acara malam Selasa ngopi santuy kan ibu bareng sama saya. Kenapa kok kemarin nggak bareng? Sampaikan. Kalau nggak disampaikan ini, oh ini ngerusak, kata beliau Haddad. Ngerusak semuanya. Kata beliau, kalau dibiarkan, ini dugaan di hati kita, ini prasangka dugaan akan menjadi 3 perkara. Jadi 3 perkara. Pertama, suudon. Kenapa nih ibu ini kok nggak nyamper saya? Biasanya nyamper saya. Oh karena ini, oh karena ini, oh karena ini. Suudon akhirnya. Yang kedua, kata beliau, kalau tidak disampaikan, dia akan naik lagi dari suudon menjadi dendam. Oh gini sekarang ya, mentang-mentang saya sudah nggak punya uang, oh kok nggak pakai nyamper saya. Dari suudon dendam. Oh ya udah kalau gitu sudah, nggak usah tegur-teguran, dendam akhirnya dia. Yang ketiga, kata beliau Haddad, kalau engkau biarkan lagi, itu bukan cuma dendam, putus tali silaturahmi. Nggak mau ngobrol, nggak mau nyapa, duduk. Ada dia muter air maunya di ujung. Sehingga sekali lagi, kalau kita punya dugaan sama orang lain, hendaknya sampaikan. Yang penting bahasa halus kita sampaikan. Jangan nyolot nyampaikannya. Kenapa kok nggak mau nyamper ke rumah saya, Bu? Hah? Mentang-mentang saya sudah miskin. Hah? Ibu sudah kaya. Oh, nyolot malah ribut ntar. Sampaikan dengan bahasa yang halus, ya. Cari waktu-waktu yang tepat, yang enak. Sampaikan. Jangan dibiarkan. Itu sangkaan dugaan ada di antara kita. Tatkala berteman bersahabat, ini merusak persahabatan. Tinggal kita atur, menyampaikannya bahasanya yang baik, kemudian cari waktu yang tepat, baru disampaikan. Baik, itu 2 perkara. Bagaimana cara menjadikan persahabatan kita langgeng istiqomah karena Allah. Yang pertama, bersahabatlah karena Allah, bukan mencari kepentingan pribadi dalam persahabatan tersebut. Tidak akan menjadikan langgeng. Tatkala kepentingannya itu tidak ada, dia tidak dapat, akan ditinggalkan itu persahabatan. Yang kedua, biasakan yang ada di hati kita, sangkaan dugaan disampaikan. Jangan biarkan menginap, kata Imam Haddad, walaupun cuma 1 malam. Kalau dibiarkan, akan jadi suudon, bahkan akan menjadi dendam, sampai putus tali silaturahmi. Biasakan cerita yang fair. Kalau sama temen, jadi jangan bilang, oh saya CS-nya dia, tapi punya sangkaan dugaan, dibiarkan, akan putus itu persahabatan. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Udah. Baik, sekarang silakan. Barangkali ada yang bertanya, ngopi santuinya silakan dimulai. Pemuda, pemudi, bapak, ibu, barangkali mau bertanya, silakan. Pertanyaan bebas. Yang ibu, mama, punten-punten. Yang nenek-nenek juga boleh nanya. Bebas. Ya. Yang kecil juga mau nanya boleh. Oh, hilang nih. Baik, mangga silakan. Wallahu a'lam bishawab. Mangga sambil dilaat. Dilaat Medang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cacing, Bib, hukumnya jual beli cacing itu najis nggak, Bib? Cacing. Ada pertanyaan, Habib, bagaimana hukum jual beli cacing? Nah, ini yang biasa mancing. Bukan itu cacing buat para ikan lele yang kecil kan ada. Ntar lanjut pertanyaan kedua, bagaimana hukum mengasih cacing untuk makan ya? Atau umumnya mungkin jangkrik
untuk makan burung itu bagaimana? Baik. Yang pertama, hukum jual beli cacing. Di dalam syarat barang yang diperbolehkan untuk dijual itu adalah harus suci, ya. Dan juga bermanfaat. Sehingga kalau tidak suci, tidak bermanfaat, maka tidak sah. Nah, sehingga cacing ini dijual itu ada manfaatnya tidak? Oh, ada. Karena untuk orang untuk mancing atau yang lain-lain. Kemudian itu kan najis, Beb. Suatu yang menjijikan. Kalau itu memang termasuk yang menjijikan ataupun suatu yang najis, maka antar ini masuk kategori menjual pupuk. Nah, ada orang jual pupuk kandang, pupuk urea, macam-macamnya. Itu kan najis pupuk tersebut. Nah, jadi entar bukan jual beli namanya, tapi kata para ulama nakluliyat, mengalihkan kepemilikan. Jadi contoh saya menjual cacing atau saya menjual pupuk kepada Pak Ohan. Maka ntar bahasanya bukan Pak Ohan nih saya jual, Pak Ohan bilang saya beli, bukan. Pak Ohan ini kepemilikannya saya serahkan sama Pak Ohan. Tapi tetap Pak Ohan ngasih duit kepada saya. Itu caranya seperti itu. Biar apa? Biar jual beli kita transaksinya sah, mendapatkan pahala, bukan apa dosa ya. Jadi ntar caranya seperti itu ya. Yang bobo kandang atau yang lain-lainnya ntar ya. Jadi kalau itu suatu yang najis, maka cara untuk memilikinya bukan jual beli, tapi mengalihkan atau memindahkan kepemilikan. Jadi bahasanya bukan saya jual, tapi saya pindahkan kepemilikannya kepada Anda. Kemudian Anda tinggal ngasih duitnya. Kemudian apakah boleh cacing, jangkrik, atau binatang-binatang yang lainnya kita berikan makan kepada binatang yang lainnya? Contoh, yang mau mancing dia pakai ikan. Karena ada yang pakai roti. Cuma ada mungkin yang skalanya harus pakai cacing. Mungkin ada yang skala ikannya besar, harus pakai uang mungkin mancingnya. Kalau ada. Sehingga kalau pakai cacing, maka itu diperbolehkan karena Al-Faqih lupa ayatnya. Jadi sebagian binatang itu memang diperbolehkan untuk digunakan oleh manusia. Seperti kuda dipakai untuk ditunggangi. Kuda apa lagi yang dipakai untuk tunggangi? Sapi ya, kebo. Kambing enggak ya? Kambing terlalu digenjot kesian. Jadi diperbolehkan untuk digunakan, termasuk juga untuk kepentingan manusia, untuk dimakan dan juga untuk sesuatu yang berkaitan dengan manusia, mancing atau berburu. Nah, maka itu diperbolehkan. Yang penting jangan menyiksa. Pasti mau nggak mau pasti ada, cuma yang umum. Cacing contohnya, tidak mungkin kalau tidak dikaitkan itu kan tidak mungkin, pasti ada rasa sakitnya. Cuma yang umum, jangan cacingnya kurang ajar tadi nangkapnya sudah mutilasi dulu, potong-potong, tidak boleh. Jadi entar caranya digunakan dengan sesuatu yang umum untuk menggunakannya. Nama wallahu a'lam. Sama sih tambahkan. Cacing. Masalah jenis cacingnya ya hukumna haram dekenging. Jadi carana hukum geus disaurkeun ku Al Habib memang nyata. Jadi istilahna ulah ijab qabul jual beli. Jadi carana kuring boga duit 10.000 itu boga cacing sakieu tah uyung mamere duit urang minta cacing geus kitu bae ame halal. Manawi kartos. Jadi ulah ijab qabul gitu. Sami sareng tai hayam, tai naon gitu nu barang najis mah. Jadi ulah patekadan beli gitu. Jadi nya masihan tanda jasa baik gitulah. Kurang butuh berak itu dia butuh duit bere baik gitulah. Tapi nya geus dikieu jadi dipikirkeun kurangna jadi gitunya.
mun tia malayak henteu sakarung 5.000 layak geus bikeun 5.000. Jadi syaratna ulah meuli berak perkara najis. Hiji, nu kadua naon deui? Cacing. Cacing dimutilasi. Cacing mutilasi udah bagianna gitu nya. Istilah nama kanggo nguseup nu naon asa ulah di naon disangsara teuing, penting mah ulah dileob heula gitu nya. Ari model dipotong gitu jang kebutuhan aya terutama di maklum gitu. Da geus kitu urusanana bagianana. Eta ge jang ngalap manfaat. Tapi teu meunang cacing ari teu digunakeun perlu di tek-tekan we diparabkeun kana hayam henteu pokona mah nya dipaehan gitu ieu teu kenging. Jadi motong nah atau napi naon ngabunuhna eta jadi aya syarat yang parab hayam, jang museup dan lain sebagainya gitu. Jadi anu penting mah bisa dialap kamanfaatan gitu. Segitu waullah alam. Geus lah. Racun pae cacingna. Dan termasuk juga jual beli kucing atau yang lain-lainnya. Lalu bagaimana Ustadz Habib kalau jual beli kucing? Kan kucing itu ada manfaat atau tidak? Karena di antara barang yang diperjualbelikan itu harus berada manfaatnya. Nah, sehingga di sini para ulama mengatakan boleh jual beli kucing untuk kemanfaatan. Dari apa kemanfaatannya? Untuk tasliyah, untuk hiburan. Jadi jual beli kucing diperbolehkan. Diperbolehkannya dari mana? Untuk hiburan, sehingga tidak menjadi masalah. Dan itu untuk hiburan yang halal. Bagaimana kalau jual beli burung dara? Ya termasuk untuk hiburan, kesenangan. Kayak kita jual beli burung, itu tidak menjadi masalah. Yang penting yang memiliki kucing atau burung atau yang lain-lainnya itu diberikan haknya binatang tersebut. Punya ikan di rumahnya, punya kucing, punya burung atau dara, itu wajib diberikan haknya. Seperti halnya makannya, minumnya. Tapi kalau kita tidak berikan haknya, Nabi pernah menceritakan ada seorang perempuan ahli ibadah. Pagi harinya dia berpuasa, malam harinya dia beribadah sholat malam. Kata Nabi dia tempatnya di neraka gara-gara punya kucing disekap dengan sengaja, tidak diberi makan sampai mati. Kata Nabi ini perempuan tempatnya di neraka. Ya. Jadi yang punya binatang peliharaan, tolong diperhatikan. Kalau merasa nggak mampu, lebih baik dilepaskan. Ya. Nah, kemudian juga tidak boleh untuk digunakan yang haram. Contoh punya burung dara, punya burung dipakai kontes. Ya, kontes perlombaan. Kalau perlombaannya tidak dipungut biaya, entah naon-naon, tidak menjadi masalah. Kontes kucing contohnya. Kontes burung dara. Kontes apa? Burung apa? Emprit atau burung apa itu? Merpati. Nah, itu kalau pendaftarannya itu ada bayar, itu hukumnya haram. Itu namanya adalah judi. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau ikut kontes semuanya itu tidak ada pembiayaannya, kemudian ada beberapa orang yang menanggung hadiahnya, maka boleh. Tidak menjadi masalah. Dan ini termasuk juga hadroh. Ada orang adakan lomba hadroh. Setiap yang mau ikut, itu timnya itu harus bayar dulu. Jadi pendaftarannya harus sambil bayar. Ini judi, tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau jadi syar'i, mau jadi halal, pendaftarannya yang ikut tidak boleh bayar semuanya. Kemudian entar akan ada yang menjamin. Itu cara yang benarnya. Termasuk orang main bulu tangkis yang kalah bayar, haram. Main futsal yang kalah bayar, haram. Main lapangan besar yang kalah bayar, haram, tidak boleh. Kalau mau lebih baik bayar separuh. Jadi untuk dipakai kebersamaan semuanya. Tapi kalau yang kalah bayar atau yang menang bayarnya cuma sedikit, bayarnya berapa? 1/3, entah 2/3-nya kalah, tetap haram, tidak boleh itu. Ya. Nah, wallahu a'lam. So, fadhal yang lainnya. Bib, menyambung yang tadi, Bib. Kan cacing najis, Bib. Jadi kalau misalnya ada di air kurang 2 kulah itu airnya najis atau enggak? Bagaimana kalau air kurang dari 2 kula kejatuhan najis?
Ya, kejatuhan najis. Apakah air yang kurang dari 2 kula itu menjadi najis? Air kurang dari 2 kula itu berapa? 216 liter. Kalau pakai sentimeternya itu di bak itu 60 60 60 60. Ya. Kurang lebih fuqaha fakih, mereka pakar-pakar fikih mengatakan 216 liter. Jadi kalau ada air kurang dari 216 liter atau 2 kula kejatuhan najis, langsung menjadi najis. Tidak usah melihat warnanya berubah hendak, rasanya, baunya, tidak usah, langsung najis. Kecuali kalau yang jatuh itu adalah bangkainya binatang yang tidak mengalir darahnya, maka tidak menjadi najis. Contoh, apa binatang yang tidak mengalir darahnya? Nyamuk. Nyamuk lagi jalan-jalan, mungkin dia pusing, tiba-tiba jatuh, pek, mati. Maka nyamuk ini darahnya tidak mengalir. Kata para ulama, bagaimana tahu darahnya tidak mengalir? Kalau kita potong, itu dia tidak punya darah. Ya, atau tidak ada darah yang mengalir. Termasuk lalat, cicak, cicak nggak ada ya. Tidak ada darahnya. Maka kalau jatuh ke bak mandi kita yang kurang dari 2 kula, itu tidak najis. Dengan syarat 2 kata para ulama. Yang pertama, itu najisnya bangkai itu bukan dengan pekerjaan kita. Beda halnya nyamuk lewat, kita pukul, pak, jatuh, najis. Lubib katanya kalau nggak mengalir nggak apa-apa. Iya, tapi dia jatuh sendiri, bukan dengan pekerjaan kita. Kalau dengan pekerjaan kita, jadi najis. Yang kedua, tidak merubah air tersebut. Cicak jatuh nggak merubah, karena umumnya nggak merubah. Tapi kalau seandainya merubah, baik itu warnanya, baunya, rasanya, maka air tersebut menjadi najis. Jadi umumnya kalau bangkai yang tidak mengalir darahnya tidak najis atau dimaafkan. Najis tapi dimaafkan, artinya suci. Bisa dipakai wudhu atau untuk mandi besar, menghilangkan hadas besar, bisa. Tapi dengan 2 syarat. Itu bangkai jatuhnya bukan dengan pekerjaan kita dan tidak mengubah air tersebut, baik rasa, bau atau warnanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan lagi, Ustaz? Ada di sini. Kalau cacing di Cacing juga termasuk yang tidak mengalir darahnya kan? Jadi tidak menjadi masalah. Kecuali cacingnya itu dengan pekerjaan kita ambil, kita masukkan. Nah, baru najis itu. Ya. Atau kita masukkan ternyata berubah. Tapi pada umumnya ya selama sedikit biasanya nggak mengubah. Jadi ntar tinggal dilihat saja kondisi airnya waktu bangkai yang tidak mengalir itu masuk ke dalam air tersebut. Nah, silakan yang lainnya. Ibu-ibu bagian ibu-ibu. Istri-istri, silakan. Atau pameget. Nah, pameget lagi-lagi. Ada? Lagi-lagi istri-istrinya ada? Kalau ada kita di media sosial dulu. Betul. ada dari Facebook. Nah, Dari Muhammad Al Guroba. Izin bertanya Habib, bagaimana hukum ketika sandal kita tertukar? Pas mau pulang ternyata yang ada bukan sandal kita. Itu termasuk gosok bukan, Bib? Tetap kita bawa pulang atau lebih baik kita pulang nggak pakai sandal? Syukron jawabannya, Bib. baik. Bagaimana hukumnya kalau kita ke masjid, ke musola atau ke rumah orang lah. Pas mau pulang ternyata sendalnya ndak ada. Tapi ada sendal yang lainnya. Anggap saja ini sendal kata yang punya rumah, atau kita tunggu di masjid, di musola, nggak ada orang lagi, tinggal sendal ini aja, sehingga ada kemungkinan besar ketukar. Ini langsung kita contohkan, ada kemungkinan besar ketukar. Bagaimana kondisinya? Tetap tidak diperbolehkan. Apalagi kadang-kadang ini penyakit sendal yang cepit, yang hilang sendal cepit, kita ngambil sendal yang bagus. Kenapa? Kon tadi pakainya cepit. Kenapa ngambil yang bagus? Nggak tahu, pokoknya sendal saya hilang tadi. Ya. Ingat kaidahnya, segala sesuatu yang bukan milik kita tidak boleh kita miliki, tidak boleh. Kalau pengen memiliki sesuatu yang bukan milik kita, satu dengan izin. Contoh, ini air bukan milik saya,
Kalau saya pengen minum, saya harus izin sama yang punya air. Atau yang kedua, memiliki milik orang lain bisa dengan cara dibeli. Bu, saya beli ya. Nah, silakan. Kalau sudah dibeli, jadi milik kita. Atau dengan sewa. Itu 3 perkara itu. Jadi kalau kita asal comot, asal ambil, hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Ulama itu ada menjelaskan antara gosop dengan syarikoh. Atau gosop dengan mencuri itu beda. Kalau gosop itu mengambil barang orang, itu dengan terang-terangan. Itu namanya gosop. Barangkali ntar kita ditanya bedanya gosop sama mencuri. Kalau gosop ngambil barang orang dengan terang-terangan. Kalau mencuri ngambil barang orang dengan sembunyi. Makanya jarang ada maling mencuri lagi rame orang. Itu namanya mau mati. Tapi ternyata banyak juga sekarang ini. Ada orang mencuri siang bolong. Ada orang mencuri lagi rame, ada. Ya. Itu barangkali ada yang nanya. Sebagian mengatakan kalau gosop itu mengambil tapi dikembalikan lagi. Jadi ngambil tapi dikembalikan lagi. Kalau mencuri ngambil nggak dibalikin lagi. Itu sebagian ulama membedakan seperti itu. Jadi intinya tetap tidak boleh kita mengambil yang bukan milik kita. Lebih baik kita nyeker. Lebih baik kita nggak pakai sendal daripada pakai sendal setiap langkahnya itu dihitung dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ingat segala sesuatu yang haram itu akan berdampak kepada ibadah kita. Kalau orang makan haram atau mengambil barang orang lain itu pasti ibadahnya makin malas. Oh Bib, saya nggak percaya, makanya saya entar habis ini mau ngambil sendal orang dulu. Bener nggak kebukti saya makin malas? Oh jangan dipraktekkan. Tapi memang orang itu kalau sudah mengambil yang bukan haknya, itu ibadahnya jadi malas. Kemudian kalau buat maksiat, melakukan dosa, paling enteng sudah. Ada musola masjid sama rumahnya paling cuma 50 meter, berat banget. Tapi untuk nonton ada orang ngadu ayam 1 kilo dikejar sama dia. Kenapa? Karena dia sudah mengkonsumsi yang haram atau sudah menggunakan yang haram. Sehingga intinya kalau bukan milik kita tidak boleh kita miliki. Termasuk, ini harus saya bahas nih, ini sering nih. Acara tahlil. Kalau acara tahlil biasanya ada apa? Ada gorengan, ya kan? Atau gorengan. Banyak yang lainnya juga. Melapar, ada serabi. Pokoknya ada biasanya yang disajikan, ya. Itu setelah acara selesai biasanya kan diperbolehkan untuk itu makan boleh. Tapi tidak boleh dibawa pulang. Sini. Ada orang ada acara tahlil udah kresek siap 2 sini. 1 buat gorengan, 1 buat serabi. Itu enggak boleh. Beb kan sudah dihidangkan. Iya, itu dihidangkan untuk dimakan di tempat. Kalau pengen dibawa pulang nggak boleh. Lalu bagaimana biar boleh? Harus izin. Pak, ini saya bawa pulang ya. Oh ya silakan. Baru boleh. Awas ya. Kalau tanpa izin itu haram. Namanya makan haram. Awas ya. Kenapa kok itu makan haram? Karena yang dihidangkan itu untuk di tempat. Jadi kalau mau dibawa wajib izin. Nama wallahu alam. Sama sih. Nama. Gosop. Masalah gosop memang ieu lolobana ti saibul anu sok berjamaah di tajuk, kadang-kadang di pesantren gitunya, khususna enak urang ulah nyaritakeun santri gitu, santri mah geus biasa tukang gosop. Ya mah anu sok salat berjamaah di masjid misalna arek wudu nyimpen sendal soranganna di belah kanan, ari bijil belah kiri misalnya. Padu aya sendal pake bae tanpa izin ta eta ge geus masuk gosop. Carana kumaha? Jadi minimal urang kudu hoak-hoak heula, "Heuy, nginjum sendal dah," gitu aya tinggalna gitu nya. Atau ieu sendal saha gitu tah. Mangkana kinjum tah lamun meunang izin nyaeta teu kasup gosab gitu. Manawi kartos tah anu non patuker sendal nya lebih baik dan nama dijajabkeun deui ka masjid atau diantarkan lagi ke masjid lebih baiknya. Itu tina jawaban tina non kos non tina WhatsApp gitu nya. Nya teu naon-naon geus gubrakeun bae gitu, syukur-syukur lamun
diumumkan yuk setelah saha patuker gitu loh Abdullah gitu hitung-hitung orang silaturahmi baik gitu menawi sakitu belantos. Mangga, silakan. Yang lainnya yang mau bertanya, fadol. Fadol, silakan. Soal najis itu kalau air kencing bayi yang masih menyusui itu najis nggak kalau kayak kita buat sholat yang masih bayi yang yang belum masuk makanan masih asi aja. Ada pertanyaan, apakah kencingnya bayi itu najis apa tidak? Baik. Najis itu kan ada 3. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalladhah. Najis mukhafafah najis ringan, najis mutawasitoh najis sedang, najis mughalladhah najis yang berat atau besar, ya. Nah, ini ada namanya najis mukhafafah. Kenapa dinamakan mukhafafah? Dari kalimat khaffafa yukhaffifu atau khafif, ringan. Artinya najisnya tidak berat. Siapa yang dikategorikan najis yang ringan? Ada 3 syarat. Dinamakan najis ringan. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah itu adalah najisnya bayi laki-laki. 1 ya, bayi laki. 2 itu air kencing. Ya. Najis bayi laki-laki. Kedua, air kencing. Yang ketiga, belum usia 2 tahun. Yang keempat, berarti ada 4 ya. Yang keempat, belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Sehingga kalau 4 ini syarat ada, itu namanya najis mukhafafah, najis yang ringan. Baik, kita bahas dulu. Yang pertama, najisnya bayi laki-laki. Kenapa bayi perempuan tidak termasuk? Karena dikatakan kencingnya perempuan sudah termasuk najis yang mutawasitoh. Kenapa? Para ulama kalau tidak salah mengatakan najisnya lebih berat, lebih keras. Sehingga yang mukhafafah ini cuma najisnya bayi laki-laki, perempuan tidak masuk. Kemudian yang kedua, najisnya itu adalah kencing. Jadi kalau maaf, kalau buang air besarnya tidak masuk. Cuma kencingnya aja ini. Yang ketiga, belum usia 2 tahun. Dan 2 tahun ini adalah tahun Hijriah, bukan Masehi, ya. Jadi selama belum 2 tahun Hijriah, maka itu najis mukhafafah. Yang keempat, belum makan apa-apa kecuali asinya ibu. Kalau dia sudah makan biskuit yang dilembutkan, sudah pisang, masih padang. 2 tahun masih padang. Maka itu namanya najis mukhafafah. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cukup itu air kencingnya dipercikan saja. Tidak mesti harus disiram rata, cukup dipercikan saja. Itu sudah menjadi suci, ya. Itu namanya najis ringan atau mukhafafah, yaitu sekali lagi najisnya bayi laki-laki bukan perempuan. Kemudian cuma air kencing, belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali asinya ibunya. Itu najis mukhafafah. Cara mensucikannya cukup dipercikan air saja. Nama? Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhil. Kang. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau istri meminjamkan barang suami tanpa izin? Apakah itu termasuk dosa atau tidak? Nah, kaidahnya kembali yang tadi. Segala sesuatu yang bukan milik kita, maka tidak boleh kita gunakan. Baik pribadi atau meminjamkan. Beb suami istri, iya tetap tidak diperbolehkan. Kalau namanya uang, baru uang. Jadi kalau uang, tatkala seorang suami punya uang. Ini ada suami bulit ini. Suami punya uang, tapi istrinya ini nggak dikasih duit, kurang ajar ini. Padahal punya uang ya. Untuk makan sehari-hari nggak dikasih. Untuk istilah pegangan nggak dikasih. Ini seorang istri boleh mengambil uang suaminya tanpa izin. Tapi dengan kadar umumnya dia untuk biaya masak di 1 hari.
Mau masak 1 hari berapa Bu? 10.000. 5.000. 5.000 masak apaan tuh? Umumnya untuk sendiri ya 10.000 lah ya. 10.000. Nah ngambilnya 10.000 nggak apa-apa. Ini ngambilnya 100.000 ya haram itu lebih. Ya. Jadi itu diperbolehkan. Tapi kalau barang tetap wajib izin kecuali sudah ada obrolan, wahai istriku, kalau kamu pengen pakai barang semuanya silakan dipakai, tidak usah izin saya lah lagi. Maka kalau ada bahasa seperti itu maka tidak menjadi masalah. Tapi istri yang baik tetap diutamakan, tetap izin biar suaminya makin cinta, makin I love you kepada istri tersebut. Jadi usahakan tetap pakai izin. Nama wallahu alam. Mangga. Fadol yang lainnya. Ada yang nanya? Mungkin saya Al-Fakir tambahkan lagi ya. Termasuk DKM masjid musola. Ini tidak boleh meminjamkan barang masjid musola gara-gara dia jadi DKM. Itu tidak boleh. Mentang-mentang contoh saya DKM masjid atau musola, karpetnya saya pinjemin. Kenapa? Mau ada acara ngopi santuy sama Beb Novel. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena milik masjid musola itu wakaf. Dan wakaf itu bukan kepemilikan seorang, itu sudah milik Allah yang dipakai untuk kepentingan masjid atau musola. Tidak boleh. Termasuk sound. Nih, sound. Tidak boleh. Biasanya sering dipakai itu karpet, sound system, atau mungkin punya terpal, tetap tidak boleh. Itu hanya digunakan untuk kepentingan masjid atau musola tersebut, ya. Tapi kalau tetap mau dipakai, boleh kata para ulama dengan syarat nyewa, ya. Contoh, aduh Beb, ini sound systemnya nggak ada lagi, harus pakai musola, nyewa. Umumnya orang kalau nyewa untuk acara itu berapa? Nah, diberikan, ya. Kenapa? Karena itu sudah bukan milik kita, termasuk bukan DKM, juga tidak ada hak milik, tapi dia bolehkan. Di kos tajuk kan ada uang, pinjam dulu lah buat kondangan itu. Nah, apalagi ini. Termasuk uang kas masjid musola dipinjam tidak boleh. Jangankan kondangan mah sudah pasti tidak boleh. Untuk keperluan contoh warga pengen buat modal atau bayar utang kepepet, tetap tidak boleh. DKM-nya ngotot, Beb, ini kan baik. Kan untuk warga yang biasa sholat di musola kami, di masjid kami. Kalau memang betul-betul Anda pengen bantu, jangan pakai uang masjid musola, tapi pakai uang Anda. Kalau sudah pakai uang masjid musola, ayo yang mau minjem, ayo. Coba kalau duitnya dia, minjem. Yang lain aja lah, yang itu. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu wakaf. Kecuali dari awal akadnya orang yang nyumbang ini untuk kepentingan masjid dan yang lainnya. Ya, kepentingan masjid dan juga untuk warga. Sudah dikasih tahu dari awal akadnya sehingga orang yang menyumbang sudah tahu. Tapi umumnya orang nyumbang untuk apa? Ya untuk masjid, untuk kepentingan masjid atau musola, sehingga tidak boleh. Kecuali sudah kita sampaikan, ini sumbangan mulai besok Bapak Ibu semuanya, ini untuk kepentingan musola kita atau masjid kita dan juga untuk kepentingan sosial warga. Silakan kalau sudah ada akad dari awal. Tapi kalau nggak ada, jangan akhirnya kita ngentengin. Kenapa? Itu bukan hak kita, mau itu DKM atau orang lain. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi, kalau itu sudah milik wakaf, tidak boleh. DKM pun hanya untuk menggunakannya dalam prosesi menjaga atau untuk kepentingan masjid dan musola. Beb, kalau seandainya uang masjid musola ada acara, kemudian tatkala acara itu butuh untuk makan-makan, boleh, tidak menjadi masalah karena itu kaitannya dengan masjid musola. Tapi kalau uangnya dipakai untuk apa ini? Untuk yang jaga pos kampling, untuk menjaga desa, maka tidak diperbolehkan. Itu semuanya hanya untuk yang berkaitan dengan masjid atau musola tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fadol, yang lainnya? Pameget, istri-istri, boleh? Oh, anak pemuda, mana pemuda? Tanya aku, Enggak. kalau mengadakan barang seperti kalung itu
Ada pertanyaan, bagaimana hukum menggadaikan barang, ya? Mau itu kalung, mungkin mobil, atau mungkin kerudung lah. Kalau ada. Hukum gadai itu boleh, tidak menjadi masalah. Atau untuk jadi jaminan juga boleh, gadai atau jaminan ya. Maka itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Yang penting, ini, yang menerima gadaian atau jaminan itu tidak boleh menggunakannya. Contoh, ada orang minjem uang sama kita, kemudian kita takut orang ini nggak bayar atau kabur, kan kita juga rugi, takut kan, sehingga kita akhirnya pakai jaminan atau dia menggadaikan barang. Ini tidak boleh dipakai sama orang yang merawatnya, tidak boleh dipakai. Mentang-mentang orang jaminan motor contoh atau mobil, gadaikan itu, kemudian kita pakai, itu hukumnya haram, jadi diperbolehkan. Beb sudah dapat izin bagaimana? Tetap sebagian ulama mengatakan walaupun izin tidak boleh. Dari orang yang punya barang, kalung, motor, mobil, silakan kalau mau pakai saja. Tetap tidak boleh. Kenapa? Jangan akhirnya masuk ke bab menggunakan kesempatan dalam kesempatan. Orang kan tidak enak, kita nggak tahu hatinya orang. Ini gimana kalau saya pakai, boleh enggak? Sudah terlanjur minjem uang, gimana? Tidak enak. Akhirnya dikasih izin. Makanya ulama sebagian tetap kekeh, tidak boleh. Kenapa? Karena hakikatnya kita cuma membantu. Jangan akhirnya memanfaatkan. Walaupun sudah dapat izin, kecuali bagi hasil, beda lagi. Contoh, minjem uang sama kita 10 juta. Apa nih jaminannya? Yang digadaikan apa buat pegangan? Akhirnya dia menggadaikan atau memberikan jaminan motor. Nih timah motor yang nganggur saya pakai untuk bisnis ojek online. Entar hasilnya kita bagi dua. Oh itu bagus. Namanya membantu dia itu boleh. Ya, tapi harus pakai izin. Ya. Tapi kalau ada kemanfaatan boleh, sawah. Ya, untuk bagi hasil kayak tadi boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi orang yang memegang barangnya, maka tidak diperbolehkan walaupun sudah dapat izin. Kenapa? Karena itu adalah unsur kepada riba. Kita meminjamkan, kemudian minta adalah lebihnya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Zat ini Zat, biar nggak ngantuk kayaknya Zat. Apa? Gadung. Katanya kalau makan gadung matanya bisa melek. Mangga, silakan yang lainnya. Fadhol. Bapak, ibu-ibu. Fadhol silakan. Pembohong. Nah. Gimana ya? Hukum berbohong. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berbohong? Boleh enggak? Berbohong pada umumnya itu dilarang. Bahkan dalam hadis kama qala Nabi sabda al-mu'minu la yakdzib. Orang mukmin itu enggak bakal berbohong. Kenapa? Karena dia selalu merasa dipantau sama Allah. Mau bohong gimana? Allah selalu melihatnya, menyaksikannya. Sehingga bohong tidak diperbolehkan. Bahkan Nabi menjelaskan Rasulullah SAW itu seumur hidupnya tidak pernah berbohong, walaupun bercanda. Ini yang kadang-kadang anak-anak muda ini khususnya, gara-gara pengen ceritanya ini ya agak rame sedikit, ada bumbu-bumbu bohongnya. Nah, saya tadi malam nih habis ngopi di tempat pohan, pulang. Kemudian kan sendirian tuh jam 10. Saya lihat di gang itu ada tuyul lagi joget-joget di sana itu. Padahal nggak ada tuyul. Cuma karena pengen ceritanya didengar dan asik, orang terkesima, akhirnya dia bohong. Beb, tapi bercanda tetap tidak boleh, enggak boleh. Apa? Ente mual, Ente menang, ente kenying. Ente menang. Ya. Tetap kalah dari hadapan Allah, enggak boleh. Jadi intinya tidak diperbolehkan yang seperti itu. Tapi ada beberapa perkara ternyata bohong dianjurkan, bahkan dapat pahala. Dapat pahala bohongnya. Satu, kapan bohong itu dapat pahala? Islahu datul bain, untuk mendamaikan dua orang yang sedang ribut. Contoh,
Siapa nih? Kang Lutfi lagi ribut sama Haji Gaul. Contoh. Nggak mungkin terjadi, kalau jadi pun bonyok Kang Lutfinya nih. Anggap lagi ribut. Saya jadi penengah. Orang yang pengen mendamaikan. Saya datang ke Haji Gaul, Pak Haji, Kang Lutfi tuh pengen minta maaf. Dia ngaku salah, cuma nggak enak, malu dia ini. Terus gimana, Beb? Coba Pak Haji yang mulai, ntar dia bakal minta maaf. Padahal Kang Lutfi nggak pernah cerita gitu. Saya bohong. Tapi niatnya untuk menang. Ini boleh dapat pahala. Saya datang ke Kang Lutfi. Kang Lutfi, ini Haji Gaul pengen minta maaf, cuma nggak enak dia. Malu. Terus gimana, Beb? Coba Kang Lutfi mulai dulu. Ntar juga Haji Gaul bakal minta maaf. Akhirnya ketemu dua orang ini, akhirnya saling memaafkan, dan akhirnya jadi baik. Ini bohong, bukan cuma boleh, bahkan dapat pahala. Bahkan kata Nabi, wahai sahabatku, mau tidak engkau aku beritahu pahala yang lebih besar daripada sholat, puasa, dan sodako. Kata sahabat Nabi, apa itu wahai Rasulullah? Mendamaikan dua orang yang sedang ribut. Pahala yang besar. Kemudian yang kedua adalah bohong yang diperbolehkan, bahkan dapat pahala, menyembunyikan orang yang mau dibunuh. Jadi orang dikejar-kejar, mau dibunuh, kita sembunyikan, itu pahala. Bahkan kalau kita beritahu itu hukumnya haram, dosa. Karena bisa melenyapkan nyawa orang. Yang ketiga, diperbolehkan berbohong itu kapan? Tatkala kita ditangkap oleh orang kafir, oleh musuh, disuruh tahu, memberitahu kekuatan orang-orang Islam. Lalu akhirnya kita bohong. Orang Islam bagaimana jumlahnya? Padahal jumlahnya itu sedikit. Kita bilang jumlahnya banyak. Akhirnya musuh khawatir. Akhirnya musuh nggak jadi perang. Akhirnya mundur. Ini bohong yang diperbolehkan. Menyembunyikan daripada kekuatan orang Islam atau siasat perang. Itu diperbolehkan. Nama wallahu a'lam bishawab. Terus ya, tambah lagi. Lanjut tadi ya. Tadi yang tanya? Yang menggadai tadi, atau seandainya si menggadainya tidak menepati janji, Baik. Tadi masalah gadai barang, ya kan? Kalau orang yang menggadaikan barang tidak menepati janji atau kabur ya, apakah kita boleh menggunakan barang ini? Kalau sudah jelas terbukti, maka diperbolehkan. Ya, tapi ingat dengan kadar utangnya sama kita. Ya, contoh, dia utang sama kita 5 juta. Yang digadaikan motor. Kita jual, ternyata motornya laku 6 juta. Yang boleh dipakai cuma 5 juta. Sejutanya nggak boleh dipakai. Lalu kemana habis sejuta? Berikan lagi kepada orangnya. Ya, tidak boleh dipakai. Kenapa? Ya karena sesuai utangnya sama kita. Termasuk yang utang. Ada orang utang tapi nggak bayar-bayar. Dikasih tempo sudah. Kemudian diingatkan sudah. Padahal dia mampu bayar. Cuma dasarnya memang teka ini, orang kurang ajar ini. Punya utang, sudah punya duit, tapi nggak mau bayar. Padahal sudah punya uang. Beda yang nggak punya uang ya. Kita tetap disunahkan ngasih tempo. Dia ini punya uang. Cuma dasar kurang ajar ini orang ini. Udah dikasih pinjem, punya uang, bukan bayar. Maka kita boleh mengambil barangnya dia dengan kadar utangnya sama kita. Tidak boleh lebih. Utang berapa nih? 1 juta. Ya ambil barang-barangnya yang sekiranya dijual 1 juta. Ternyata dijual lebih. 1.050.000. Maka 50.000-nya dikembalikan. Wallahu a'lam. So. Ada apa lagi? Gadai. Nah, fadhol. Yang lainnya? Silakan. Singkat Pak. Ayo deh ibu-ibu. Nawas bae kumaha? Coba tanya Bim. Nawas kadang ngeluh. Ada sekarang ada ATM emas. ATM emas. Itu gimana? ATM emas. ya Emas itu. Enggak, jadi kan kalau ATM bisa keluar uang. Ini emas. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ATM emas gitu ya? Bentuknya gimana itu ATM? Maksudnya orangnya? Oh, biasa kan uang. Tetap keluar uang. Ini mah keluar emas. Jadi kita biasa nabung di bank. Kan biasa kan kalau di ATM, kalau misalnya ini narik keluar uang. Yeah. Tapi ini misalnya harga emas berapa, misalnya 1 juta.
keluar berapa ons, nanti kita transaksi keluarnya emas bukan uang. Itu ada Bib. Iya ya. Sekarang ada Ustaz Musli, Ustaz. ATM emas. Jual beli emas. Coba ntar dilihat lagi ntar. ATM emas, ya Bu. Jadi uang diambilnya emas gitu. Ya. Lebih lupa ini. Ya, punya saldo intinya ntar ngambilnya berbentuk emas gitu keluarnya. Syarat emasnya itu saja. Wallahu alam. Ntar coba dilihat lagi. Apakah kalau sesuai harga itu diperbolehkan atau tidak. Jadi contoh dia ngambil emas 1 gram. Kemudian uang yang diambil ya emas 1 gram yang sekarang ini. Ya. Harus langsung kan. Kan emang nggak manusia dengan manusia. Iya. Manusia dengan mesin. Iya, mesin cuma langsung keluar emas gitu. Iya. Jadi orang naruh uang contoh 10 juta gitu ya. Kemudian dia narik emas 1 gram. Jadi dikurangin dengan kadar emas pada saat itu. Al-Fakirullah alam. Coba ntar dilihat lagi insyaallah. Fadol, ada yang lainnya? Fadol. Belajar online yang berbayar gitu, hukumnya gimana itu dia punya bisnis mengajar online itu boleh apa? Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang mengajar online? Ini apa saja? Ya bimbel ya macam itu, Ya. pelajaran sekolah gitu ya, sekarang lagi Bagaimana hukumnya kalau ada orang ngajar online kemudian berbayar? Jadi yang mau ikut membayar gitu ya. Ayo. Nah, itu hukumnya sama seperti halnya ya kita mengajar gitu. Itu kembali kepada kesepakatan orang tersebut, itu bebas. Itu namanya menjual jasa. Ya. Jadi dia punya jasa ilmu, kemudian ilmunya itu dijual. Menjadi masalah. Cuma kalau yang berkaitan dengan ilmu agama, contoh mengundang siapa contohnya? Ustaz Musli. Nah, mengundang Ustaz Musli. Ustaz, ntar ngisi ya di tempat saya. Wani piro? Mau berani bayar berapa? Ya. Nah, ini Al-Faqih pernah mendengar keterangan ada yang memperbolehkan. Ya. Karena dia memberikan ilmunya, tapi tetap sebagian tetap mengatakan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ilmu itu bukan barang dagangan. Ya, karena ini masalah agama, beda seperti tadi. Ya, yang dia punya jasa ilmu keduniaan, kemudian dia perjualbelikan, dan jadi masalah. Cuma ini kalau ilmu agama itu tuntutan orang yang punya ilmu agama untuk mengamalkannya, itu tuntutan. Bahkan orang yang punya ilmu kalau dia tidak mau mengamalkannya, mengajarkan sampai orang sekelilingnya itu berbuat dosa, gara-gara dia tidak mengajarkan, maka orang alim tersebut akan diseret oleh Allah ke neraka. Kenapa? Karena dia diam terhadap kemaksiatan, kejelekan yang terjadi, dia tidak memberikan ilmunya. Kemudian lebih kita berbicara masalah ilmu yang diberikan agar masuk ke hati seorang harus ikhlas karena Allah. Tapi ingat, nah ini sekali lagi saya berbicara, pokoknya bukan saya ya, bukan atas nama saya ingat Habib Abdullah Baharun, Rektor Universitas Ahqaf Hadramut Yaman kalau tidak salah. Bagaimana mendengarkan itu, kalau kita ingin berbicara masalah agama, itu kalau kita ingin berbicaranya enak, lepaskan kepentingan pribadi. Sehingga yang halal ya halal, haram haram. Kenapa? Karena kita tidak punya kepentingan pribadi dengan agama kita. Tapi kalau punya kepentingan pribadi, kadang-kadang hukumnya bisa jadi berubah-ubah. Dikasih uang 1 juta, yang haram bisa jadi makruh. Dikasih duit 10 juta, yang haram bisa jadi halal. Karena dia punya kepentingan. Nah, sehingga saya berbicara di sini bukan atas nama kepentingan pribadi. Jadi walaupun seorang ustadz kayak ulama kita itu istilahnya mereka itu ikhlas karena Allah, tapi alangkah baiknya ya paling tidak kita harus tetap membantu beliau. Ya.
tanpa ustadz kayak ulama yang bercerita. Karena nggak pantas masa bicara masalah akhlak adab ini ya. Kok ustadz kok pakai amplop, minta ini, minta itu. Itu bicara akhlak kurang pantas seperti itu. Tapi kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, apalagi melihat ustadz tersebut sudah istiqomah, ngajar, berdakwah, bantu kita, apalagi didik anak-anak kita yang kecil-kecil biar jadi baik, ya paling tidak hendaknya tanpa diminta kita merespon. Karena ini berkaitan tentang masalah hati. Takutnya ntar, ya ini ustadz juga manusia. Takutnya ntar pas ada kebutuhan pribadi, dia punya istri, dia punya anak, kemudian dia pusing, akhirnya ngajarnya ditinggalkan, akhirnya dia lebih memilih untuk kerja. Dan ini nggak sedikit yang seperti ini. Karena dia ngeliat tuntutan di rumahnya, dia bisa sabar, tapi istrinya, anaknya, ada yang sekolah, ada bahkan sudah sampai mungkin SMP, SMA, kuliah, sehingga akhirnya dia mikir daripada saya ngajar, saya tidak dapat apa-apa, lebih baik saya cari pekerjaan untuk menopang, untuk bayar SPP bulanan anak saya. Nah itu yang kita khawatirkan gitu loh. Kalau ustadz kayak ulamanya insya Allah ikhlas, tapi ingat mereka punya kadar iman. Yang iman manusia itu, yang beriman itu kadang naik kadang turun. Nah kita takutkan waktu turun kena yang seperti itu, akhirnya dia tinggalkan gitu lah. Sehingga lebih baik kita menjaganya bagaimana? Ya paling tidak kita ngobrol sama orang-orang yang biasa ikut dengan beliau, ngobrol-ngobrol, ya paling tidak gimana dapurnya tetap ngebul gitu lah bahasanya. Ya kan? Karena kalau sudah masalah istri, ustadz sabar apapun, kalau sudah istri yang ngomong di rumah, wah ini beda lagi ntar. Tuntutan anak sekolah, kemudian sampai orang tuanya dipanggil, gara-gara SPP-nya 4 bulan nunggak, beda lagi ntar nih ustadz nih. Sehingga memang ustadz alangkah baiknya tidak ada istilah pakai harus seperti ini seperti itu, tapi hendaknya kitanya yang merespon dengan hal tersebut. Takutnya iman lagi turun, kemudian beliau ada kesempatan untuk cari uang, ditinggalkan ngajarnya. Wallahu a'lam. Jadi masalah keterangan ikhlas biasana khususna ungna dewi nu haji mah meureun ari ikhlas teh meureun kiai bae. Kiai ustad ikhlas, ari salain teh kiai mah tong ikhlas eta teh tibalik. Jadi hukumna ikhlas mah sakabehna gitu nya. Sakabehna lamun urang hayang maju, lamun urang ningali tina keterangan pan geus diatur ku syariat agama. Dawuh Nabi mangkana ilmun paltasodak bi ilmihi, mangkana malun paltasodak bi malihi, mangkana quwatun paltasodak bi quwwatihi. Jadi ayat 3, lamun urang hayang sagala maju ku urang kudu didel ku 3 perkara. Hiji, sahaja nu boga ilmu mangka sok sodakohkeun ilmu. Nah inti na kecap sodakoh teh supaya urang menang ganjaran ke jang pageto sampeureun. Dibalik eta dibagi manusia teh untuk boga ilmu kabeh. Kadang-kadang di dia mangkana malun boga harta korbankeun, sodakeun hartana demi kemaslahatan kemajuan syariat agama gitu. Kan ieu sok eda non sok anehna nu boga duit teh teh Gus Dada kiai mah ikhlas segitunya eta teh tibalik. Jadi ikhlas lain jang kiai be tapi jang manusia sakabehna. Lamun barang-barang ikhlas insyaallah maju sagalana. Ata Nabi cenah ilmu teu boga, harta teu boga, mangkana kuwatun ku tanaga bae bikeun be sedekah ku tanagana batuan macul beuh naon gitu. Sarwa baik gitu. Jadi ya geus dibagi aturan manusia hirup dalam dunia teh aya nu boga ilmu, aya nu boga harta, aya nu boga tanaga. Mangka sadayana ieu kudu dibarengan ku ikhlas lillahi taala. Gitu. Manawi sakitu wallahu alam. Fadhol, ada lagi yang lainnya? Yang istri-istri, ya? Fadhol, nih. Oh ya, ibu-ibu belakang, mangga, silakan.
sudah ada 3. Langsung aja. Yang pertama, Beb, saya ingin mengasih nama anak saya Muhammad Said Ibrahim. Apakah keberatan? Pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beb mau bertanya, hukum baca Al-Quran tapi waktu belajar sama guru belum sampai hatam, cuma sampai surat Yusuf. Terus pengen baca surat Tabarok, Waqiah, apa perlu guru lagi atau belajar sama ustadz lagi? Mohon penjelasannya. Yang ketiga, Habib mau bertanya, lebih abdul mana langsung datang ke majelis atau lihat online? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama pertanyaannya nama. Apakah kalau kita memberi nama itu ada istilah keberatan? Kalau umumnya tidak ada. Jadi kalau kita beri nama itu tidak ada istilah keberatan. Cuma ada sebagian dari orang-orang zaman dulu itu mengatakan ada istilah keberatan. Jadi beri nama ini ternyata sakit-sakitan, maka kita diperbolehkan untuk mengganti, tidak menjadi masalah. Tapi tidak wajib gitu loh. Dan juga tidak wajib pakai tasakuran kacang hijau, apalagi nasi tumpeng, tidak wajib itu. Bubur kacang hijau tidak ada. Ganti nama ganti bakakak deh. Itu kalau Pak Ohan yang ganti nama. Ya. Jadi tinggal kita mengikuti pada umumnya dalam keterangan syariat Nabi. Nama yang baik itu seperti apa? Itu aja yang diikuti. Jadi kalau laki-laki kata Nabi, nama yang paling baik itu adalah nama yang dimulai dengan Ahmad atau Muhammad. Ya. Contoh Muhammad Novel atau Ahmad Lutfi, ya. Diawali Ahmad atau Muhammad. Atau dalam hadis riwayat yang lain namanya para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul. Yang ketiga, nama yang dimulai dengan Abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim, Abdul Hakam, Abdul Hakim. Abdu diawali. Kalau perempuan adalah namanya perempuan-perempuan soleh, baik itu istri Nabi atau perempuan-perempuan soleha di zaman dahulu. Dan diniatkan, ini yang paling sering dilupakan orang tua, waktu memberi nama anak diniatkan untuk mengikuti orang-orang baik. Contoh, ngasih nama Ahmad Ghazali. Niatkan mudah-mudahan anak saya seperti Imam Ghazali. Itu penting. Kenapa? Karena itu doa yang akan selalu disuarakan oleh ibunya. Jadi manggil nama anak itu doa. Sehingga jangan beri nama asal-asalan. Anak lahir waktu hujan. Siapa namanya? Namanya Hujan. Kenapa? Lahirnya waktu hujan. Makanya kalau nama itu lebih baik minta nama sama ustadz, kiai dan ulama. Itu lebih baik. Di samping akan dipilihkan nama yang baik, kemudian dapat perhatian doa khusus daripada beliau. Saya punya anak nih Pak Bu, 3 nih sekarang. Itu saya nggak pernah ngasih nama sendiri. Dari pertama, kedua, ketiga semuanya minta. Istri sama saya nggak pernah ngasih nama. Karena saya pribadi berkeyakinan kalau kita minta nama dari orang soleh, di samping itu nama yang baik, dapat perhatian khusus dari beliau dan doa khusus. Dan itu yang kita harapkan dari nama untuk anak-anak kita. Ya, baik. Kemudian bagaimana kalau namanya nggak baik kemudian mau diganti? Boleh. Dalam beberapa keterangan dalam hadis Nabi pernah merubah nama jalan, nama desa, nama anak yang kurang baik, artinya dirubah sama Nabi. Sehingga tidak menjadi masalah dan tidak wajib bekakak Pak Ohan. Tapi kalau Pak Ohan yang ganti ya silakan ntar. Nama. Kemudian yang kedua tadi apa online ya, belajar online. Nah, bagaimana orang membaca Al-Quran? Contoh sama Ustadz ini cuma sampai Al-Baqarah aja contoh. Kemudian pengen baca ke Al Imran, apakah harus pakai guru lagi? Tidak wajib. Kalau dia sudah mampu dan bisa tajwidnya, qiraahnya. Tapi kalau dia masih belum mampu, ya tentu wajib pakai ustadz. Karena kalau tidak pakai ustadz salah ntar. Tajwidnya, bacaan makharijul hurufnya asal-asalan. Dan tidak ada istilah terlambat untuk belajar baca Quran. Mau baca Quran makharijul hurufnya ataupun tajwidnya. Bagaimana hukumnya kalau orang baca Quran nggak pakai tajwid? Haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia sambil belajar salah-salah, nggak apa-apa. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah sepuh, sudah agak tua. Kemudian belajar sama seorang ustadz. Nah waktu belajar praktek salah-salah. Karena masa belajar.
maka kata ulama pahalanya 2, bukan dosa, pahala 2. Pertama, pahala belajar, kedua pahala sabar. Sudah tua masih belajar itu pahalanya malah besar. Makanya tolong jangan disalahin. Ada bapak, ibu salah baca Quran, jangan dimarahin. Tapi hendaknya kita ajari. Kemudian yang terakhir, apakah belajar online ini lebih baik daripada belajar cara langsung, atau kita belajar langsung saja, tidak usah pakai online? Disesuaikan. Kalau bisa langsung lebih baik. Kenapa? Karena talaki belajar langsung kayak gini itu bisa nanya langsung, lebih enak, lebih mudah. Kalau online itu kadang-kadang kita nggak paham dan tidak bisa nanya. Kecuali pas online ada sesi tanya jawabnya, baru bisa. Itu pun kalau dibaca. Kalau ketutup sama komen-komen yang lainnya, nggak bakal kebaca. Ya. Tapi pada umumnya kaidahnya kata Nabi, ajroki biqadri nasobiki. Pahala seseorang itu tergantung capeknya. Mungkin orang yang belajar online saat ini di Facebook, Instagram, media sosial, itu pahalanya lebih besar daripada kita yang hadir. Kenapa? Karena dia disersa kesibukannya, mungkin dia sakit, dia tetap belajar ilmu agama. Bahkan dia pahalanya besar. Kenapa? Dia ngorbanin kuota. Ibu tahu kuota? Pak tahu kuota? Bukan yang segi 4, bukan, ya, itu namanya kotak. Kalau kuota itu kalau di HP itu kayak pulsa. Cuma ini bentuknya internet, itu besar. Kayak contoh, ini saya pernah beberapa kali meriksa. Kayak saya live nih, Mbak Bu ya. Instagram, Facebook ini live. Itu satu kali live kayak gini, durasi 1 jam saya pernah ngecek itu hampir 2 giga 300 MB. Atau dibulatkan 2 giga setengah. Makanya saya kalau beli kuota ini, saya beli kuota langsung yang 75 giga langsung. Dan itu 2 minggu langsung habis. Karena sekali live kayak gini, ini 2 giga setengah. Belum lagi yang suling. Suling kita juga live Facebook, Instagram. Itu hampir 1 giga. Belum lagi di toko kita live juga. Di toko belum ada wifi. Kalau di rumah ada wifi enak. Jadi sehari itu kita bisa sampai 4 giga. Kalau 4 giga sehari kali 30 sudah 120 giga. Makanya kita biasanya kalau beli itu 75 giga itu cuma 2 minggu. Belum lagi yang kita ada acara di luar. Ada acara contoh ceramah di luar, kegiatan di luar, beda lagi. Makanya kadang orang yang belajar lewat online pahalanya lebih besar. Kenapa? Keluar duit, keluar fulus. Kalau kita kan gak keluar duit kan, datang, bahkan kadang-kadang angin sepoi-sepoi sambil tidur, ya, enak kan? Jangankan yang hadir, saya aja kadang-kadang sempet ya kena angin sepoi aja tidur ya. Kalau Ustadz Musli sih enggak, insya Allah beliau mah pengalaman sudah kenal sama angin. Ya, jadi tergantung kadar kecapeannya. Nama. Jadi malah yang di online itu punya pahalanya lebih besar karena dia korban kuota. Ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ustadz Musli, teman. Ada. Maka terakhir, Fadol silakan. Tadi mengenai dana masjid ya, atau kas masjid, dengan tujuan itu digunakan dengan tujuan pemberdayaan masjid sih. Jadi lebih ke kesejahteraan jamaah, gimana hukumnya? Misalkan kita minjemin uang gitu, tapi dengan tujuan syarat berjamaah di sana gitu, dari orang gimana? Baik. Ada lagi yang lainnya? Kumpulkan dulu ini terakhir. Yang ibu-ibu, istri-istri, entah ya, entah naon-naon. Baik, yang terakhir ya. Baik, tadi sudah kita jelaskan, intinya uang masjid musola tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan masjid dan musola. Bukan jamaah yang hadir, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali entar besok akadnya dirubah. Sehingga yang mulai besok yang nyumbang baru boleh digunakan. Tapi jelas, Bapak Ibu semuanya, untuk yang nyumbang ini uangnya untuk kepentingan masjid atau musola dan juga untuk kesejahteraan warga. Kalau sudah ada bahasa itu baru boleh. Tapi jangan mentang-mentang kasusnya banyak, warganya butuh duit, pinjemin. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali dari awal sudah ada akadnya. Makanya saya contoh di Al-Bahjah, di Buya Yahya. Itu beliau sampai buat stand banyak.
ini untuk wakaf tanah sendiri, ini untuk wakaf pesantren sendiri, ini untuk wakaf orang tua asuh sendiri. Itu dibeda-bedakan. Kenapa? Ya karena tidak boleh. Jadi kalau sudah ini memang diniatkan untuk yang pondok ya pondok, nggak boleh nyampur ke yang lainnya. Sampai saya lihat di Al-Bahjani Buya Yahya itu sampai dibuat stand banyak sekali, banyak. Dan yang megang pun beda-beda orangnya. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan uang haram. Kalau tidak digunakan pada semestinya, maka ingat niat yang baik harus dengan cara yang baik, yaitu mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan ilmu kita pribadi. Nama wallahu alam bisawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pemuda-pemudi, bapak ibu semuanya di Ciketuk 2, khususnya Pak Ohan serta Sohibul Bait semuanya. Jazakumullah khairan jaza, dan juga kepada Ustadz Musli yang sudah datang. Ntar ada sedikit pengumuman dari Haji Gaul ya, setelah diberhentikan dulu ininya. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah datang. Mudah-mudahan semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikirannya datang ke tempat ini, mudah-mudahan ntar semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lebih berkah. Apalagi kepada Sohibul Bait, Masya Allah yang sudah menyiapkan makanan, minuman. Padahal sekali lagi kita tidak pengen beratkan. Cuma kalau memang sudah memberikan seperti ini, Al-Fakir mewakili yang hadir yang lainnya cuma bisa mengucapkan mudah-mudahan diganti oleh Allah lebih banyak, lebih berkah lagi insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Jangan bubar dulu. Ntar kita ada pengumuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.